Astagfirullahaladzim. Apakah ada orang di sini? Astagfirullahaladzim. Dengar mas. Cek mas, kanan kiri mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim mas Angga. Allahu Akbar mas. Dengar ada suara orang memanggil. Oh iya Bapak nih. Atau matikan aja lampunya mas. Kenapa Bapak nih? Takutnya ada orang jahat teman-teman yang iseng mau ngejahatin kita mas. Astagfirullahaladzim. Ini sengaja kita rekam ya teman-teman ya, biar tahu. Karena memang sebenarnya kita mau jalan, mau penelusuran, dan ini kita arah mau ke rumah Bapak Kadus ya mas ya. Ya. Karena Bapak Kadus lah yang akan mengantarkan kita ke tempat yang mau untuk penelusuran. Tapi ada yang memanggil, suara panggilan gitu teman-teman. Suara hai gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas Angga tadi dengar? Iya Bapak nih. Maju dikit mas, ayo. Waduh, jangan-jangan begal mas. Karena katanya di sini tuh rawan buat begal mas Angga. Sampai nih. Astagfirullahaladzim. Waspada ya mas ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Atau kita bawa mobil aja mas. Tapi susah ya untuk. Bisa, bisa. Astagfirullahaladzim, apakah ada orang di sini? Waduh, ini malah kebun-kebun mas. Iya. Mana mungkin ada orang di tempat yang gini. Itu ada gubuk kecil. Jangan mas, jangan biarin. Mas ini mas. Mas. Suaranya dari sini. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya maju. Astagfirullahaladzim teman-teman. Saya penasaran dengan suara ini. Astagfirullahaladzim mas Angga. Suara itu kenapa berubah menjadi suara tangisan mas? Iya. Allahu Akbar. Kamu dengar? Iya. Astagfirullahaladzim. Apakah ada orang di sini? Astagfirullahaladzim. Dengar mas. Cek mas, kanan kiri mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa mas Angga? Apa Bapak nih? Kamu ketakutan? Iya Bapak nih. Apakah ada orang di sini? Ada ini kita Bapak nih. Selain kita mas? Oh iya, nggak tahu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Mas, Ya. suaranya semakin dekat. Iya Bapak nih. Allahu Akbar teman-teman. Ini menurut penglihatan saya, ini bukan manusia mas Angga. Jadi Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Waduh, ini kalau bukan manusia sulit untuk mewujudkan diri mas. Don. Atau kita panggil mas Angga. Enggak. Kenapa? Tuh, kan deket banget dengan kita. Apakah ada orang yang ngerjain kita di sini? Kamu jangan main-main. Halo. Hei, apakah ada orang di sini? Hampir di kita Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur mas Angga. Ya. Coba, karena saya belum izin, coba saya izin dulu. Malah tahu suara itu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 7 kali mas Angga. Ya. Mati ya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Mas Angga? Iya. Waduh, ini ada pasar goib, pasar setan, tapi jauh mas dari sini. Atau suara yang memanggil-manggil itu berasal dari pasar goib ya mas? Ya itu Bapak nih. Mitosnya, kalau suaranya dekat kan sosoknya jauh. Ya. Tapi saya merasa dia dari sekitar kita mas Angga. Jauh Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma. Astagfirullahaladzim.
Allah Akbar. Seperti ada yang mendorong saya, Mas Angga. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Angin kan bapak nih. Daun satu aja tidak ada yang bergerak, Mas. Oh iya. Tidak mungkin angin. Tapi ini gerak bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waspada, Mas. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini fik di dekat kita, Mas Angga. Nanti bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahli roh, ya ahli jasad. Kalau arwah atau korinmu tidak tenang atau gentayangan, monggo. Siapapun dirimu, apapun wujudmu, hadir di hadapanku. Ini seperti aura-aura korin yang gentayangan, Mas Angga. Seperti baru-baru meninggal ini, Mas. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mawujud. 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 Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa itu bapak nih? Astagfirullahaladzim. Apakah kamu yang memanggil saya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu orang bukan bapak nih. Kenapa? Sepertinya kamu memanggil dan suara panggilan itu berubah menjadi suara tangisan. Kenapa berulang-ulang? Astagfirullahaladzim. Sepertinya ini ketika hidup ya, Mas ya. Ini bukan manusia biasa, Mas, kayaknya. Maksudnya Bermain bapak nih. bukan kayak kita ini kan, kita nih bukan guru, bukan apa gitu ya, biasa gini ya, Mas ya. Ya. Ini kayak orang yang berpendidikan loh, Mas, kayaknya, Mas. Coba, siapa sesungguhnya dirimu ketika kamu masih hidup di dunia? Hah? Aku adalah seorang dokter. Astagfirullahaladzim. Kamu seorang dokter. Pantas kelihatannya orang berpendidikan, Mas Angga. Iya. Orang rapih gitu. Seperti orang kantoran, Mas. Ternyata kamu seorang dokter. Kenapa? Kenapa kamu manggil terus suara panggilan itu berubah menjadi teriakan? Kenapa? Saya tahu karena tadi saya sedikit menerawang bahwa kamu adalah salah satu arwah yang tidak tenang dan baru-baru meninggal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ternyata terawangan saya salah, Mas Angga. Salah bapak nih. Memang dia adalah korin yang tidak tenang, tapi dia meninggal udah lama, Mas, bukan baru. Astagfirullahaladzim. Kisahku kelam. Kenapa? Itu yang membuatmu tidak tenang. Apa? Kenapa? Coba ceritakan. Apa yang membuatmu tidak tenang? Jadi, gimana? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi kamu memang benar dokter, tapi kamu memperkosa pasien kamu. Astagfirullahaladzim. Bejat. Kenapa kamu melakukan hal itu? Bukankah tugas seorang dokter itu mulia?
Jadi kamu tujuannya hanya satu, ingin memuaskan nafsu kepada si perempuan itu. Jadi perempuan itu dulu nungguin ayahnya, dan ayahnya itu membutuhkan darah. Kebetulan putrinya itulah yang akan mendonorkan darah kepada si ayahnya. Lalu kamu menyuntikkan obat bius karena kamu mau mengambil darahnya. Ketika kamu udah menyuntikkan obat bius tersebut, si pendonor darah ini tidak sadar. Lalu kamu melancarkan aksinya untuk memperkosa si perempuan tersebut. Lalu bagaimana caranya kamu ketahuan? Bukankah dia tidak sadar? Karena kan dibius, Mas. Ya, Bapak nih. Hah? Jadi si perempuan itu merasakan sakit di kemaluan. Lalu si perempuan itu curiga dan melakukan visum. Ternyata ada bekas sisa-sisa sperma di kemaluannya, Mas. Dan di lantai rumah sakit itu, di kamar yang untuk bius itu juga ada sisa-sisa sperma dari si dokter ini. Astagfirullahaladzim. Bukan aja itu. Apa? Astagfirullahaladzim. Banyak sekali jenazah yang mati di rumah sakit itu. Kebetulan kalau pas kamu yang nanganin, itu ketika sudah mati, tidak ada orang, kamu grepe-grepe. Astagfirullah. Astagfirullah. Seperti meremas-meremas payudaranya, megang kemaluannya. Astagfirullahaladzim, padahal itu sudah meninggal. Ada lagi. Apa? Ketika ada pasien yang sekarat, seperti misal di ruangan ICU gitu, Mas. Tentu kan udah nggak sadar ya. Maksudnya udah memang benar darurat banget. Bahkan nyawa tuh udah di ujung tanduk, teman-teman. Nah, masih sempat-sempatnya dokter ini melakukan pelecehan, yaitu seperti cium-cium bibirnya, pegang-pegang kemaluan dan payudaranya, teman-teman, meremas-remas. Astagfirullahaladzim. Bukankah seorang dokter itu tugasnya mulia, menyembuhkan semua orang yang sakit jadi sembuh atas kuasa Tuhan? Tapi kenapa malah semulia itu jadi seperti ini? Menyesal, terlambat kalau kamu menyesal. Usia 28 tahun, hilanglah gelar dokter. Jadi kamu mati di bui karena di sana itu kamu disiksa oleh para napi. Seperti kemaluan kamu tuh dikocok pakai balsem. Lalu kamu tidak suka dengan makanan yang ada di bui tersebut. Kamu kelaparan, menahan lapar karena kamu tidak mau makan di dalam bui, dan kamu disiksa terus-menerus oleh para napi. Sehingga kamu tidak kuat sampai nyawa melayang. Astagfirullahaladzim. Emang seperti itu, teman-teman. Biasanya kasus-kasus cabul gitu ya, itu pasti dikocok pakai balsem itunya, Mas, katanya. Itu malah lebih parah, malah nggak ada yang mending sih. Maksudnya kayak narkoba gitu malah enggak, Mas. Kalau yang cabul-cabul itu malah itu dikocok sama balsem, itu gimana rasanya, Mas Angga? Astagfirullahaladzim. Kamu menyesal sudah dapat siksaan di dunia, kamu juga mendapatkan siksa di akhirat. Jadi tubuh kamu itu di sana, di alam sana, itu seperti disuntikan sesuatu yang membuat badan kamu tuh dingin, kaku, sehingga kamu tuh kayak robot gitu, Mas. Di sana kayak robot gitu, kaku. Di situ kan itu kan bius ya, Mas ya. Kayak dibius gitu, teman-teman. Kaku badannya kayak robot lah gini, teman-teman. Itu tiba-tiba masuk sendiri ke kolam yang isinya itu api semua, Mas. Bara api gitulah. Jadi kayak disuntik buat badan kamu kaku, dingin, seperti mungkin kayak di salju gitu kan, dingin banget, Mas ya. Bisa-bisa kita mati kedinginan. Nah, itu membuat dia tuh gerak-gerak kayak gini dan jatuhlah ke lautan api, kembali lagi bangkit kayak gitu lagi, masukin lagi, tubuhnya tuh gerakin sendiri, Mas, untuk masuk ke dalam api tersebut. Astagfirullah, itu berulang-ulang. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Bahkan hidup yang paling abadi itu malah di akhirat, Mas. Betul. Bukan di dunia. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah menjadi resiko kamu ya sudah melakukan hal sekarang. Jadi tolong apa? Sedikit minta bantuan doa untuk meringankan. Baik, kalau seperti itu baik. Kalau itu saya mau. Tak kira saya harus menolong kamu untuk tidak mendapatkan siksa api neraka, tidak bisa. Kalau doa saya masih bisa panjatkan supaya ya agak mengurangi siksa di sana lah gitu Mas, dan siksa di alam kubur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita doa bersama supaya ya mau bagaimanapun kita juga sama manusia ya Mas ya, yang bergelimang dosa, bukan bergelimang harta malah bergelimang dosa. Ya udah kita saling mendoakan semoga besok kalau kita mati kita juga didoakan sama banyak orang gitu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walad Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim Mas. Kenapa Bapak nih? Mana ini? Kabur Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Ternyata suara teriakan itu suara dari seorang dokter ini Mas. Ini seperti kayak lagi viral itu Mas, yang memperkosa yaitu pasiennya. Allah Akbar, dokter muda 28 tahun malah menyalahgunakan profesinya untuk melampiaskan hawa nafsu. Ini seperti yang kemarin saya jumpain itu Mas, yang sosok seperti yang lagi viral itu, tokoh agama yang berkedok mengajarkan intinya agama Islam demi memenuhi nafsu birahinya Mas Angga. Ya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Kita tetap hati-hati teman-teman. Apalagi nih misalnya kayak kita kecelakaan apa nggak sadar, apa kita pingsan dibawa ke rumah sakit gitu ya kan, posisi nggak sadar ya teman-teman. Yang mana tahu aja kita dilecehkan, kita nggak tahu apa gimana. Tetap hati-hatilah teman-teman ya. Bukannya suuzon, tapi ya memang seperti inilah dunia yang sudah tua Mas. Ini aja sakit di kemaluan, terus di pisum ada bercak-bercak sisa-sisa sperma Mas. Itulah yang membuat ketahuan lah bahwa si dokter ini melakukan pelecehan gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Semoga lekas membaik semuanya teman-teman. Banyak sekali kasus-kasus yang di luar nalar, pencabulan anak di bawah umur. Mudah-mudahan semua dilindungi, mudah-mudahan dihindari dari segala mara bahaya lah, ini seperti itu teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mas ya, teman-teman, karena kita mau ke rumah Pak Kadus untuk mengantarkan kita mau penelusuran teman-teman, seperti itu. Jadi kita ada agenda nih, insya Allah nih ya, untuk penelusuran di rumah kosong, dan rumah kosong itu terbengkalai sudah 21 tahun teman-teman. Astagfirullahaladzim. Baik ya teman-teman, ini untuk menyingkat waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup dulu, saya akhiri, saya Fani Ramadhani Mas Angga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas turun Mas. Ayo. Hati-hati. Ya. Itu harus tempat Pak Kadus, kita harus pakai yang cara cepat Mas.